wabarakatuh. Teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, ahi sogir, ahi kabir, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Baik, di video sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan untuk membuat proposal. Sekarang insya Allah kita akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan untuk membuat suatu skripsi. Setelah kita selesai ujian proposal atau yang disingkat sempro, maka setelah itu yang harus kita fokuskan adalah membuat skripsi. Yang mana proposal itu bab 1, bab 2, bab 3. Sedangkan skripsi yaitu di bab 4 dan di bab 5. Proposal yang mana ketika kita ujian pasti ada perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh pengujinya, baik itu penguji pertama ataupun penguji kedua. Di bab 1 atau mulai dari cover, sampul, latar belakang sampai dari bab 1, bab 2, bab 3, kalau ada perbaikan-perbaikan yang dikoreksi oleh pengujinya, maka harus segera diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, kemudian dikirimkan kembali kepada pengujinya agar pengujinya melihat apakah sudah diperbaiki ataukah tidak. Dan kalau kita sudah memperbaikinya dan sudah di-ACC sama pengujinya, maka langkah selanjutnya adalah membuat bab 4, yaitu pembahasan, isi, dan bab yang terakhir yaitu bab kelima, kesimpulan dan saran. Nah, baik, kita lebih fokus dulu ke bab 4, yaitu isi. Bab 4 ini harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah kita buat di bab sebelumnya. Rumusan masalah ini harus kita jawab di bab 4, yaitu pembahasan. Pembahasan itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Kalaulah misalnya rumusan masalah kita ada 2 atau 3 poin, maka di pembahasan atau di bab 4 harus 2 atau 3 poin yang harus kita jelaskan. Dan tidak boleh lebih dari 4, lebih dari rumusan masalah yang telah kita tetapkan. Misal nih, kalau saya kan judulnya Strategi Rasulullah dalam menghadapi wabah dan implementasinya dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Di sini saya mencantumkan 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi Rasulullah dalam menghadapi wabah. Yang kedua, bagaimana implementasinya dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Yang 2 rumusan masalah inilah yang saya jawab di bab 4 atau pembahasan. Yang penting, rumusan masalah ini, kalau dia 2, di bab 4 di pembahasan itu juga harus 2 poin. Tidak boleh lebih dari 2 poin atau kurang dari 2 poin. Nah, seperti itulah cara menulis pembahasan. Oke, itu saja mungkin masalah pembahasan. Yang terakhir yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Ya, apa kesimpulan yang kita lakukan penelitian tersebut dari pembahasan itu bisa kita simpulkan. Bagaimana strategi Rasulullah seperti skripsi saya. Bagaimana strategi Rasulullah dalam menghadapi wabah, dibikin kesimpulannya. Yang pertama, harus wajib menghindari. Yang kedua, isolasi diri. Seperti itu. Yang kedua, yaitu
rumusan masalahnya, bagaimana implementasinya dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Dibikin pula apa-apa aja poin-poinnya yang perlu dituliskan dalam kesimpulan. Seperti itulah membuat kesimpulan. Dan sarannya ya bisa kita lihat deskripsi abang kelas kita, kakak kelas kita, bagaimana saran-sarannya yang perlu dituliskan dalam skripsi. Mungkin dalam pembuatan skripsi agar lebih memahami bagaimana cara menulis pembahasan, bagaimana cara menulis kesimpulan dan saran, perlu kita meninjau skripsi dari kakak ataupun abang-abang kelas kita. Kita lihat bagaimana mereka menulisnya dan kita contohkan kalau memang itu perlu untuk dicontoh. Dan jangan lupa izin dulu kepada abangnya. Dan untuk ujian skripsi nanti, sebelum ujian skripsi kita harus melengkapi persyaratan apa-apa saja yang harus dikumpulkan untuk persyaratan mengikuti ujian skripsi. Tanyakan ke bagian akademik. Biasanya tanyakan kepada Pak Nuriman. Apa saja syarat-syaratnya. Itu nanti akan diserahkan belangkonya, apa-apa saja yang harus dipenuhi. Kalaulah sudah persyaratan sudah terkumpulkan dan sudah terpenuhi, silahkan segera mendaftar sebelum batas akhir pendaftaran ujian skripsi. Ketika ujian nanti, usahakan kita hadir lebih dahulu daripada dosennya, daripada pengujinya. Usahakan kita menguasai skripsi kita daripada dosennya. Jangan dosennya lebih menguasai skripsi kita daripada kita sendiri. Karena skripsi ini yang menulisnya siapa? Kita sendiri. Harus kita yang lebih menguasainya. Ketika tampil untuk mempresentasikan hasil penelitian kita, usahakan kita tenang. Kita berdoa kepada Allah semoga dimudahkan urusan kita pada hari itu. Dan kita dapat dimudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji. Dan ingat ada 3 kata yang ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan ujian skripsi. Apa itu kata-katanya? Yang pertama, kita harus sering mengucapkan terima kasih. Misalnya ketika pembukaan kita disuruh untuk mempresentasikan skripsi kita, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya. Ya, ucapkan terima kasih. Karena itu adalah hal yang sangat baik, berterima kasih kepada penguji yang telah mempersilahkan untuk mempresentasikan hasil skripsinya. Seperti itu. Yang kedua, kata-kata maaf. Contoh, maaf Pak, maaf Ibu, maaf Ustadz, maaf Ustazah. Insya Allah saya akan perbaiki. Seperti itu. Coba diulangi lagi. Maaf Bapak, Ibu, insya Allah saya akan perbaiki penelitian ini kembali. Seperti itu. Jangan ketika dikoreksi oleh pengujinya, ini penulisannya salah, ini isinya salah. Jangan kita bilang, nggak bisa gitu dong Bu. Jangan seperti itu kita bilang. Tapi kita minta maaf. Iya Pak, iya Bu, iya Ustadz, Ustazah, insya Allah saya akan perbaiki. Itu lebih baik dan lebih bagus, lebih tepat kata-kata yang seperti itu. Kata-kata yang ketiga adalah tolong.
Misalnya pengujinya bertanya, bisakah saudara menjelaskan ini panjang lebar, dan kita tidak bisa menyimpulkan apa pertanyaannya. Coba kita ucapkan, maaf Bapak Ibu, tolong diulangi lagi pertanyaannya. Seperti itu. Kata-kata yang 3 yang saya katakan tadi itu sangat bermanfaat sekali untuk ujian skripsi nanti. Yang pertama, kata-kata terima kasih Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu, tolong diulangi Bapak Ibu. Seperti itu. Itulah yang perlu diperhatikan untuk ujian munaqashah nanti atau ujian skripsi nanti. Usahakan kita tenang dan kuasai apa hasil penelitian kita, kuasai apa skripsi kita. Usahakan kita lebih menguasai daripada pengujinya. Jangan sampai pengujinya yang lebih menguasai isi skripsi kita daripada kita sendiri. Nah, baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Itulah pengalaman yang saya dapatkan dari tahapan-tahapan yang saya lakukan untuk menulis skripsi dari nol sampai akhirnya menjadi satu buku skripsi. Semoga bermanfaat. Sebelumnya mungkin kita belum kenalan. Nama saya Jeb Rizal Arta, biasa dipanggil Bang Jeb. Saya angkatan tahun 2017, jurusan ilmu hadis. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.